أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah ala nikmatillah, khususan nikmatul iman wal Islam. Mari kita jaga nikmat terbaik dari Allah, yaitu iman Islam kita selama hidup ini. Jemaah sekalian, kita masih melanjutkan kajian Tauhid Asma wa Sifat. Siang ini kita akan mengkaji Allah disebut dengan Hayyul Qayyum. Hayyul Qayyum. Setiap hari saya kira ba'da salat kita selalu zikir dengan menyebut Allah Al-Hayyu, Allah Al-Qayyum. Al-Hayyu, Allah Maha Hidup. Al-Qayyum, Allah Maha berdiri sendiri. Di dalam Al-Quran banyak disebut, jadi dua kata ini memang digandeng, disambung. Misalnya di surah Al-Baqarah 255, itu di ayat kursi kita sebut, kita baca Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum ila akhirih. Allah, tidak ada ilah, Tuhan sesembahan, illa huwa, kecuali dia Allah. Al hayyul qayyum, Allah yang maha hidup dan yang maha berdiri sendiri. Kemudian di ayat lain ada di awal Al-Imran ayat 1, 2, Alif Lam Mim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Itu sama dengan di ayat kursi tadi. Sedangkan di surah Toha ayat 111, wa anatil wujuhu lil hayyil qayyum, dan semua wajah tertunduk kepada Allah, di hadapan Allah yang maha hidup dan yang maha berdiri sendiri. Jemaah sekalian, Allah maha hidup. Allah hidup, punya sifat hidup, itu hidup yang sempurna, yang paling sempurna, sehingga jangan dianggap sama persepsi hidup kita manusia dengan persepsi hewan. Jangan dianggap sama dengan persepsi Allah itu maha hidup. Allah maha hidup, sifat hidupnya itu adalah sempurna, yang tidak ada pendahulunya. Hidupnya Allah tidak ada yang menyebabkan dia hidup, tidak ada yang mendahului Allah hidup. Jadi dia Allah hidup tidak mengalami kerusakan atau kepunahan. Allah hidup itu dengan kesempurnaan, tidak ada kekurangan. Bahkan jamaah sekalian, Allah maha hidup itu juga bermakna Allah yang maha menghidupkan. Zikir kita setiap hari pada salat, Allah kita sebut dengan yuhyi, menghidupkan, yumitu, mematikan, wa huwa ala kulli syai'in qadir, dia berkuasa atas segalanya. Jadi jamaah sekalian, Allah maha hidup, hidup dan menghidupkan, termasuk menghidupkan manusia, menghidupkan hewan, menghidupkan tumbuhan. Sehingga kita sebagai seorang muslim, seorang mukmin harus berkeyakinan bahwa kita bisa hidup, dan kita hidup di dunia ini karena ada yang menghidupkan, yaitu Allah Hayyul Qayyum, Allah yuhyi wa yumiit. Jadi hidup kita itu karena Allah yang menghidupkan, bukan karena makanan kita, bukan karena minuman.
Kita hidup bukan karena kita bekerja, berusaha dan sebagainya. Kemudian jamaah sekalian, jadi kehidupan yang ada pada diri kita itu sesungguhnya milik Allah, yang kita semua hanya dititipi, dipinjemi selama kita hidup itu. Dan kemudian ketika kita manusia itu wafat, meninggal dunia, artinya kehidupan itu ditarik kembali yang punya, yaitu Allah. Jamaah rahimahullah. Kemudian Al-Qayyum. Al-Qayyum sering diartikan berdiri sendiri. Ada juga yang menafsirkan bahwa Al-Qayyum itu adalah Allah mengurusi makhluknya. Jadi ketika nama ini digabung menjadi Hayyul Qayyum, Allah maha hidup dan yang maha mengurusi apa-apa yang dihidupkannya, yaitu apa-apa makhluknya. Ketika Allah menciptakan manusia misalnya, Allah membuat hidup manusia dengan cara Allah, dengan sunnah atau cara yang ditentukan Allah, dan kemudian Allah menjaga, memelihara terus-menerus makhluk hidup yang Dia ciptakan sampai nanti akhir hayat ketika nyawa hidup, makhluk hidup itu ditarik kembali oleh yang punya nyawa, yang punya kehidupan, yaitu Allah. Maka jamaah sekalian, saya pernah ditanya, dan ini sering saya sampaikan, bahwa dalam satu jamaah pernah ditanyakan gesang ingkang sejatos menika menapa. Jadi hidup yang sejati itu seperti apa? Kemudian saya jawab, gesang ingkang sejatos menika gesang miturut ingkang moho gesang lan moho gesangaken. Jadi hidup yang sejati itu adalah hidup menurut yang maha hidup dan yang maha menghidupkan. Jadi tubuh kita hidup dengan tanda-tanda kehidupan. Apakah itu misalnya denyut nadi, denyut jantung kita. Kita punya kesadaran otak, kita bisa bergerak, bisa tumbuh, berkembang misalnya. Semua itu tanda-tanda kehidupan yang Allah tentukan, tanda-tanda kehidupan itu. Sehingga kita hidup itu karena dihidupkan oleh Allah yang maha hidup. Kita hidup itu ada tanda-tanda kehidupan, karena tanda-tanda kehidupan itulah yang Allah tentukan untuk kita manusia. Sejatine urip kuwi miturut sing gawe urip. Maka kalau kemudian Allah memerintahkan dengan perintah-perintahnya selama kita hidup, Allah melarang dengan larangan-larangannya selama kita hidup, ya apa-apa yang diperintahkan itulah kita lakukan, kita laksanakan. Ketika kita diperintah hakimus sholah atiuz zakat misalnya, dan perintah itu ketika kita masih hidup, tentu ini harus kita taati. Ya kita sholat, kita zakat. Ya. Kemudian kita diperintahkan birrul walidain, berbakti ke orang tua. Kita diperintahkan untuk akrim jarahu, memuliakan tetangga, akrim dhaifahu, memuliakan tamu misalnya. Ya udah kita lakukan persis terhadap tubuh kita yang hidup. Mata kita hidup melihat karena yang merintah melihat mata adalah Allah, sehingga mata kita melihat. Telinga kita mendengarnya telinga kita itu karena diperintah Allah, diberi tugas oleh Allah, telinga itu mendengar. Kaki berjalan, berlari, mulut bicara, makan, minum, itu semua maunya Allah, perintahnya Allah yang maha hidup untuk misalnya mulut bicara, sehingga kemudian mulut kita bicara. Nah hidup itu seperti itu jamaah sekalian. Tinggal mengikuti apa maunya Allah yang menentukan hidup kita, sebagaimana ajaran budaya Jawa yang mengatakan urip kuwi saderma nglakoni kadya wayang ana dalane. Jadi hidup itu hanya sekedar kita melakukan aja, melaksanakan apa maunya yang menghidupkan kita. Jadi kalau burung itu terbang dengan sayapnya, itulah kehidupan burung.
Karena memang Allah yang menciptakan sayap burung untuk bisa terbang. Kalau tak ada ikan-ikan kok bisa hidup di air, kok tidak mati di air. Karena Allah ciptakan insang untuk bernafas dan kemudian menciptakan siripnya untuk dia renang sehingga bisa hidup di air. Itu maunya Allah, dan kemudian ikan melaksanakan itu, renang di air, dan kemudian burung-burung melaksanakan perintah Allah, terbang dengan sayapnya di angkasa. Kalau tidak melakukan itu, ya hancurlah. Sebenarnya manusia itu demikian. Jadi urip ki miturut sing gawe urip, ya. Kemudian saya lanjutkan tadi. Urip sadrema nglakoni kadya wayang ana dalange, seperti wayang ada dalangnya. Kita manusia itu hanya wayang kulit. Dalang kita itu Allah. Wayang kulit itu bisa apa-apa karena didalangi oleh dalangnya. Ya. Wayang kulit itu bisa bermain karena dimainkan oleh dalangnya. Kalau wayang kulit menghendaki masuk kotak, wayang kulit itu nggak bisa apa. Tidak ada pernah wayang kulit itu protes sama dalangnya, nggak pernah. Maka manusia hidup kita itu oleh Allah dikatakan ya ayyuhan nas, hai manusia, di surah Fatir 15. Antumul fuqara ilallah. Kamu itu bergantung, membutuhkan kepada Allah. Kamu itu al-fakir, fakir di hadapan Allah. Wa huwal ghaniyul hamid. Allah itu maha kaya, maha mulia. Allah itu tidak butuh kamu, memiliki segalanya, dia maha mulia. Sedangkan manusia itu al-fuqara, itu makhluk yang tergantung kepada, atau al-fakir itu bermakna tidak tahu apa-apa, tidak bisa apa-apa, tidak bawa apa-apa, persis kayak wayang kulit. Wayang kulit itu enggak ada apa-apanya. Wayang kulit itu bisa bermain karena dimainkan oleh dalangnya. Bahwa kita itu hidup karena dihidupkan Allah, kita mati dimatikan Allah. Kita makan minum Allah yang menciptakan mulut kita, gigi kita, lidah kita. Kita itu bisa berjalan, berlari, ngejar apa? Karena Allah yang menciptakan kaki kita, membuat kita ketika bergerak. Maka hiduplah seperti wayang kulit yang tinggal terima, tidak usah protes sama maunya Allah. Manut sama Allah. Di surat An-Nur itu dikatakan ucapan kita orang beriman terhadap Allah adalah sami'na wa ata'na. Kita mendengar, kita taat. Gak usah protes tentang perintah Allah, tentang larangannya Allah. Semoga sedikit ini bermanfaat buat kita. Terima kasih atas perhatiannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.